Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi'izzatihi wa faddalana bifadlihi wa hadana bihidayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, berjumpa kembali dengan saya di segmen serial Tafsir Al-Azhar. Kita bersama Ibu Hamka dalam menelusuri, mendapatkan mutiara hikmah dari ayat-ayat Al-Quran kalam Allah melalui karya monumental beliau, yaitu Tafsir Al-Azhar. Insya Allah di serial ke-74 ini kita akan bersama dengan ayat 31 dan 32 dari surat Ali Imran. Mohon izin sebelumnya saya bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika memang kamu cinta kepada Allah, maka turutkanlah aku. Niscaya cinta pula Allah kepada kamu dan akan diampuninya dosa-dosa kamu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul, akan tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang kafir. Para pemirsa, Buya Hamka mengajak kita melanjutkan bahasan loyalitas keimanan, dan beliau berikan judul di halaman 616 jilid 1 ini dengan subjudul Cintakan Allah. Jadi kita harus mencintai Allah. Jadi disuruh untuk kita membaca ayat Quran ini dengan membaca yang sebenar-benarnya melalui pemikiran bahwa uslub talqin yang dikatakan ini luar biasa. Ini semuanya dengan uslub talqin. Qul di 31 dan qul di 32. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, mengklaim mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah ini luar biasa. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada para sahabat atau umat Islam. Jadi bahasanya begini, kalau kamu mau klaim kamu mencintai Allah itu bertahan dan benar, ikuti aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan satu paket sesungguhnya. Mencintai Allah ya harus mencintai Rasulullah. Mencintai Allah ya harus mengikuti Rasulullah. Karena jalan mencintai Allah itu melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya fattabi'uni. Ya, kita kan begitu. Kalau mau sukses di sini ya ikuti dia. Nah, kalau mau apa ikuti dia. Kan berarti orang itu punya otoritas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini sebelumnya kita sudah membahas tentang Malikal Mulk. Al-Mulk itu adalah an-nubuwah menurut tafsir Ibnu Abbas. Maka beliau sudah punya superior di bidang itu karena diberikan wahyu, diberikan syariat, ya kita tinggal terima beres mengikutinya. Kalau kita ingin cinta kita bukan hanya sekedar klaim, ikuti Nabi. Ya. Mencintai Allah dengan cara sebagaimana yang ditunjukkan atau dibimbing melalui Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita klaim mencintai Allah, tapi dengan cara kita sendiri, tapi tanpa memperdulikan apakah kita ikut Nabi atau tidak. Nah itu tentu akan bisa jadi menjauh. Apa kesan yang terasa ketika kita baca ayat ini? Itu pertanyaan Buya Hamka. Kesannya adalah kesan cinta, kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka dengan sendirinya pun dalam perasaan si hamba terasalah pula keinginan membalas cinta itu. Bertepuk tidak sebelah tangan hendaknya, dan dalam suasana yang demikian datang ayat berikutnya. Qul. Nah, qul. Ketika qul ati'ullaha war rasul, ini juga terkait dengan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kita kan sudah membahas loyalitas. Dan ketika membahas ayat-ayat itu, kita kepikiran,
seharusnya loyalitas diberikan ke siapa? Kepada Allah. Bagaimana kita mencintai Allah? Jangan bertepuk sebelah tangan. Kita mengklaim mencintai Allah tapi tidak tahu caranya. Sebenarnya saya cinta Allah tapi cinta maksiat juga. Oh, nggak bisa. Sebenarnya saya cinta Allah tapi kenapa tidak pernah sholat? Ya males, nggak bisa. Makanya fattabi'uni itu merupakan salah satu garansi di situ. Katakan, jika memang kamu cinta Allah, Masya Allah, fattabi'uni. Nah, ini saya bacakan apa yang ditulis Buya Hamka ya. Mari kita uraikan kayak Buya Hamka. Engkau telah mengatakan dalam ujung katamu bahwa engkau tetap belas kasihan kepada aku, hambamu yang lemah ini ya Tuhanku. Sebenarnya aku sendiri pun begitu kepadamu. Ya, aku cinta kepada engkau. Engkau berikan kepadaku satu perasaan halus, ifah dan wijdan, terasa dalam diri hati kecilku bahwa tidak pernah aku lepas dari tilikanmu. Selalu engkau bimbing, banyak nikmatmu kepadaku. Aku selalu hanya menerima saja. Aku tidak dapat memberi kepadamu. Bagaimana aku akan dapat memberi, sedangkan nyawaku pun, nyawa yang sedekat-dekatnya kepadaku, engkau yang punya. Lantaran itulah kasih cintaku kepada engkau tumbuh dengan mesranya. Ini banyak. Masih panjang ya beliau, saya tidak baca semua. Nah, disinilah kemudian jawaban Allah. Bahwa kamu boleh klaim mencintai Allah. Kita boleh klaim kita mencintai Allah. Tapi harus ada bukan disebut sebagai perantara. Tapi itu caranya. Fattabi'uni. Ya. Disinilah datang jawaban Allah yang dirumuskan. Memang aku maha mengetahui. Ya. Maka aku utus. Nah, ini jawabannya. Aku utus Rasulku kepadamu, petunjuk jalan menuju aku. Hai utusanku, sampaikan pesanku kepada seluruh hambaku yang rindu, asyik cinta kepadaku. Bentuklah sebuah rombongan zumara, berbondong-bondong, tiap-tiap rombongan di bawah pimpinanmu. Nah, maka dari itu, kira-kira bagaimana cara kita merefleksikan titah Allah ini? Bagaimana supaya kita mencintai Allah bukan hanya klaim saja, tapi menjadi kenyataan yang tidak menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bagaimana Buya Hamka menafsirkan? Kita hold sebentar, insya Allah kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa, Buya Hamka mengajak kita berpikir filosofis mengenai cinta kepada Allah. Karena beliau menyebutkan di sini Allah punya At-Tawwab. Artinya Allah memberikan taubat kepada hambanya yang kembali. Allah juga Ghafur, zat yang mengampuni dan menutupi aib. Ya, Allah juga Ar-Rahim, zat yang maha penyayang memberi pada orang-orang yang beriman. Spesifik di sini. Artinya kalau kita sebutkan bahwa kita ingin mencintai At-Tawwab, kita ingin mencintai Al-Ghafur, kita ingin mencintai Ar-Rahim, ya kita harus lakukan nama-nama itu. Kita harus juga mudah melapangkan diri kita menjadi pemaaf, supaya kita mudah diampuni Allah. Kita juga harus mudah dalam menyayangi orang, supaya kita juga disayang. Kita juga harus mudah menutup aib saudara kita. Jangan menggibah, supaya aib kita juga ditutup oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan para nabinya, di sini disebut ya. Nabi Musa dengan sifat kemuliaan al-jalaliyah, Nabi Isa dengan sifat cinta ya, al-jamaliyah, keindahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sifat al-kamaliyah. Nah, ada kesan mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan message ini penting ya, untuk dijalankan. Jadi fattabi'uni yuhibbukumullah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya, ikuti Nabi itu tidak bisa setengah-setengah. Kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cenderungnya kan kita pilih yang mudah. Padahal kan harusnya dijalankan yang mudah, dijalankan yang sulit, dijalankan, karena agama ini sebenarnya nggak ada yang sulit. Nabi Muhammad SAW kalau diberi pilihan, pasti memilih yang paling mudah, malam yakun ithman.
Ya, selama tidak menjurus atau berakibat pada maksiat. Jadi sesungguhnya kita harus punya totalitas di dalam itu. Nah, dan cara kita bagaimana kita mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada di ayat berikutnya. Qul atiullah. Nah, kalau kita bahas di sini qul atiullah war rasul, itu adalah cara salah satunya. Karena kalau dengan cinta, udah. Kalau kita mencintai Allah itu ya yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Luar biasa. Bukan hanya dicintai tapi Allah tutup aibnya. Ya, orang-orang yang kita cintai, mohon maaf, kira-kira punya aib enggak? Pasti punya. Orang-orang yang kita cintai itu pasti punya kekurangan enggak? Pasti punya. Tapi kenapa kemudian ketika kita tahu kekurangan dan aibnya kita enggak publish? Ya pasti kita tutup. Kenapa? Karena saya cinta dia. Maka pada saat Allah mencintai kita, nah dalam diskusi kan gitu. Kalau Allah itu idza ahabbah abdan. Kalau mencintai seseorang, dia panggil Jibril, nada Jibril, bahwa bahwa aku mencintai fulan, uhibbu fulanan. Maka kemudian Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai fulanan. Kalau sudah diberitahukan kepada seluruh penduduk langit, maka orang tersebut menjadi terkenal di langit dan kemudian bahkan sampai didoakan oleh penduduk bumi, siapapun dia, termasuk juga binatang-binatang, bukan hanya sekedar manusia. Nah, ini yang menarik ya. Artinya konsep kalau Allah mencintai seseorang itu sudah dia bakal dicintai seluruh makhluk Allah. Maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau dicintai Allah, yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ada yang mencoba, kata Buya Hamka, dia mencoba mencintai Allah dengan caranya sendiri. Maka di sini berpotensi dhalin, kata Buya Hamka. Ada yang tidak sabar lantas tercecer di tengah jalan. Ada yang terpesona oleh beberapa hal yang disangka itu indah, dia lupa bahwa yang dia tuju sebenarnya adalah bukan itu. Orang yang semuanya telah kafir, artinya tidak percaya lagi kepada bimbingan Allah, niscaya Allah tidak bisa mencintai mereka. Sebab cinta yang sejati adalah penyerahan diri bulat-bulat, bukan sayang yang terbagi-bagi. Hati-hati nih terkait loyalitas. Itulah Nabi Ibrahim diuji dengan Nabi Ismail sampai diperintahkan untuk menyembelihnya. Itulah kemudian Nabi kita diuji menjadi yatim sebelum dia lahir, menjadi piatu, kemudian kakeknya juga dipanggil sebelum beliau besar. Artinya kita tidak bisa membagi-bagi cinta itu. Maka cinta kita kepada keluarga kita tidak bisa dipisahkan kepada Allah. Jadi mencintai anak, mencintai istri, bahkan mencintai harta, mencintai jabatan, itu fitrah, tidak dilarang. Tapi jangan sampai cinta itu bertentangan dengan misi cinta kita kepada Allah. Makanya klaimnya akan menjadi kosong dong. Kalau kita mencintai Allah, juga mencintai maksiat yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Akan menjadi paradoks dong kalau kita mengatakan cinta Allah, tapi kita masih mencintai kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang masih kita punya kepentingan di situ. Maka ayat-ayat ini sangat berhubungan terkait dengan konsep loyalitas sebelumnya dan juga pada konsep cinta di akhir ayat ini atau di ayat kedua, uslub talqin yang dilakukan bunyinya adalah qul ati'ullah. Masya Allah. Taat kepada Allah, juga taat kepada Nabi, itu satu paket. Makanya kalau kita berpaling, di sini lembut ya cara mengingatkannya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kamu berpaling pasti akan menjadi orang kafir. Dan orang yang berpaling dan menjadi orang kafir otomatis tidak akan dicintai Allah. Ini ancaman sesungguhnya. Dan orang-orang yang kafir yang akan terhalang dari cinta Allah, secara otomatis fasilitas mendapatkan perlindungan dari aib,
diampuni dosanya, juga akan dicabut. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah melalui taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Insya Allah nanti kita akan lanjutnya pada segmen berikutnya. Para pemirsa, bagaimana kita mencintai Allah? Pertanyaannya. Dan kita jawab, ya dengan ayat kedua, kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ada panduannya. Jadi ada guidance-nya. Di mana kita mendapatkan guidance-nya? Dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, atau Al-Quran ada, penjelasan lebih lanjut di mana? Di dalam hadis. Karena itulah para founding fathers negara kita, dan khususnya adalah persyarikatan kita, itu kan mengajak kita untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka ada istilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya apa? Maknanya kita menjadikan Al-Quran sebagai hukum Allah dan As-Sunnah juga sebagai hukum Allah. Jadi kalau kita tidak memahami kata-kata qul ati'ullah war rasul, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya kita akan abaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa, kalau kita mengatakan sesudah ayat ini tegas-tegas menyuruh taat kepada Allah dan Rasul, maka kita bisa renungkan pertalian ayat ini dengan ayat yang lainnya. Tampak pokoknya orang yang beriman tidak boleh berwilayah kepada orang kafir, kecuali kalau sudah sangat terpaksa. Akan tetapi orang-orang yang imannya sudah mendalam dan cintanya pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan itu. Ini masih nyambung dengan loyalitas yang dibahas sebelumnya. Ya, jangan sampai kita serahkan hidup kita seperti halnya kita menyerahkan kepala kita untuk dipenggal orang. Kita menyerahkan harta kita untuk dicuri, ditipu oleh orang. Itu tidak boleh. Kita harus mempertahankan ada 5 hal yang dilindungi dalam agama kita. Agama, akidah, akal, nyawa, ya, harta, dan kehormatan. Itu atau dikenal dengan 5 hal pokok yang dilindungi dalam agama kita. Kita harus proteksi. Dan itulah disebut dengan wala, itulah disebut dengan loyalitas. Membicarakan hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena begitu kita hanya cuplik bagian ini saja, kita akan dianggap sebagai seorang muslim yang puritan. Dianggap sebagai orang yang radikal, tidak toleran. Padahal orang yang betul-betul mutamasik. Apa arti mutamasik? Berpegang teguh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, harusnya adalah orang yang paling toleran. Harusnya adalah orang yang menjadi negarawan yang baik. Harusnya adalah orang yang jujur dan berdedikasi. Kalau kita lihat orang yang kelihatannya taat kepada Allah dan Rasul, tapi menyakiti istrinya, itu salah. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasul, tapi kemudian mengintimidasi orang ketika beribadah menurut keyakinannya yang lain, dia tidak paham makna toleransi. Orang yang mengatakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi dia tidak taat pada aturan regulasi negara yang tidak bertentangan dengan syariat, tentu berbeda. Konsepnya berbeda. Dia menjadikan semuanya serba paradoks. Harusnya itu inline. Karena sepanjang ini Pancasila dan aturan-aturan yang ada turunannya itu masih sejalan dan satu rel dengan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, ini adalah menjadi ayat terakhir dalam segi konsep terkait dengan al-wala, terkait dengan kekuasaan, terkait dengan kepemilikan. Nanti setelah ini akan dibahas contoh real yang terjadi dalam dunia nyata pada kisah Imran dan istrinya serta anaknya serta Nabi Zakaria insya Allah. Maka di akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, sebelum kita close, ada takeaway lesson penting dari 2 ayat yang sama-sama kita baca dan kita tadabburi. Lesson pertama, ketika Allah mengatakan dengan uslub talqin itu berarti perhatiannya luar biasa. Yang kedua, ketika membicarakan cinta, di sini Allah menarik ya, kalau
kalau Allah Subhanahu wa taala memberi konsep tentang cinta, tapi itu bermula dari Rasul. Kan harusnya gini, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti nabiku, gitu kan. Tapi di sini perspektifnya gini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi seolah-olah yang ngomong itu Rasul dan itu disuruh oleh Allah. Berarti menghadirkan Rasul, maka cara untuk mencintai Allah yang menghadirkan Rasul. Dan itu dilakukan terjadi setiap saat. Kita kalau lagi sholat, membaca salam kita kan assalamu alaika ayyuhan nabi, menghadirkan Rasul dalam sholat kita. Jadi selama kita bisa menghadirkan Nabi Muhammad, baik menghadirkan adanya dia, lebih dari itu menghadirkan syariatnya dalam hidup kita, itu adalah potensi besar untuk mendapatkan cinta Allah. Kita akan dapat fasilitas, diampuni, ditutup aibnya, dan kemudian yang kedua, kita akan diamankan dari siksa dan nerakanya. Itu yang pertama. Jadi makna menghadirkan Rasul. Yang kedua, bagaimana cara kita mengikuti Nabi? Yaitu taat. Taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengimplementasikan hukum-hukum yang dilandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini nanti terjadi ya. Bagaimana engkau berhukum ya Mu'adz ketika Mu'adz dilepas oleh Rasulullah ke Yaman SAW, melepas Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Oh, saya akan berpegang teguh pada kitab Allah. Kalau tidak ada, saya akan cari pada sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, ajtahidu ra'yi wala ahlu. Beristihad dan tidak berlebihan dalam memperturutkan hawa nafsunya, dalam memperturutkan implementasi pemikirannya. Dia tidak ada tamattu', tidak ada dialektika dalam dia berpikir dengan pendapatnya. Maka dia tunduk pada Al-Quran, dia tunduk pada aturan syariat di Al-Quran ataupun hadis. Ketika tidak ada, maka dia beristihad sesuai dengan kemaslahatan. Karena kalau berbicara tentang ibadah mahdhah, patiklus. Kalau berbicara tentang muamalah, al-aslu fil muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Buya Hamka sebagai bridging kita untuk mendapatkan cinta Allah, kita bisa benar-benar mendapatkannya bukan sekedar klaim, yaitu melalui menghadirkan Rasulullah, taat pada hukum-hukum yang dibawanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Aqulu qawli hadza, barakallahu fikum jami'an, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.